Pemirsa, ketemu lagi dengan Ustadz kita, dokter kita, ilmuwan kita, yaitu Dokter Dokter Zainal Mutakin Sufro. Beliau adalah ahli ilmu faal manusia dan juga dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, jangan lupa klik subscribe dan bahkan share dengan sanak saudara karena konten dari video ini membahas kesehatan holistik yang insya Allah bermanfaat untuk sesama kita. Ketika video ini sampai di gadget saudara, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Apa tema kita di episode 104 ini? Tema kita adalah persoalan pernapasan. Bukan persoalan, tapi yang penting bagaimana cara kita bernafas yang baik. Karena pernafasan itu adalah uh, vital bagi kehidupan. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dok, yang seperti saya tanyakan tadi soal pernapasan, dok, yang baik itu yang bagaimana sebetulnya paru-paru kita, tubuh kita memerlukan udara yang bagaimana supaya pernapasan kita baik. Kadang-kadang saya sendiri itu kalau mau tidur sadar itu lewat hidung, tapi setelah tidur rupa-rupanya lewat mulut. Nah, ini sebetulnya gimana? Jadi ketika lewat mulut itu kan bisa kering mulutnya itu dan Ji, itu ji. nggak bisa, caranya gimana supaya lewat hidung terus. Gimana dok? Baik, Prof. Terus sebetulnya pernapasan ini dikatakan sebagai apa namanya, tanda-tanda vital, ya. Oke. Ya, tanda vital. Jadi pernapasan, apalagi kalau kita melihat gerak-geriknya ketika naik turunnya itu luar biasa, ya. Bahkan kadang-kala di tengah-tengah tidur itu orang di sekitar bisa khawatir loh, Prof. Hmm. Karena kadang-kadang berhenti loh, Prof, itu. Wow. Berhenti, Prof, sejenak loh. Terus berangsur-angsur naik lagi. Wah, gitu ya. Betul, Prof. Jadi sekali lagi pernapasan ini memang dikuasai oleh alam sadar dan Oh, alam bawah sadar, Prof. Subconsciousness. Ya. ya, ya. Jadi, Prof, Alhamdulillah kok pernah menyadari bahwa bisa bernapas, ya. Itu berarti alam sadar, Prof, yang Oh, ya. kerja, ya. Bahkan kadang-kadang ketika kita berlatih nafas, ya, kita dengan sengaja menghentikan pernapasan, ya. Justru itulah, Prof, kalau kita mempelajari lebih dalam bahwa di batang otak itu ada pusat-pusat pernapasan, Prof, Oh, dan tidak cukup satu, ada 4, Prof. Ya. ya. Yang satu adalah untuk ritmisitas. Jadi diminta atau tidak, Prof, Oh, tubuh kita tetap bernafas. Seperti jantung itu loh, Prof. oke. Otonom ya. Iya, otonom. Dia punya pusat ritmisitas itu. Dan luar biasa, Prof. Semakin kita merenungi mekanisme pernapasan, kita semakin terkagum-kagum dengan yang memberi nafas tadi, Prof. Iya. Jadi bertingkat-tingkat, ya. Ini kalau di batang otak ada yang ventral, yang depan, ada yang belakang, ya. Yang belakang itu untuk inspirasi, ya. Inspirasi itu kan secara aktif, Prof. Ya. Sedangkan ekspirasi untuk mengeluarkan nafas itu secara Oh, pasif, ya. Dan nanti kalau Prof jalan-jalan ke bangsal rumah sakit ada yang menarik lagi, ada iramanya yang tidak beraturan dan sebagainya. Kemudian juga ada loh, Prof, sekuat-kuatnya kita menahan nafas, tubuh tidak akan rela, Prof. Ya. oh, ya, 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 Karena ya. itu sangat-sangat berbahaya, gitu. Ya, ya, ya. Jadi tidak usah bertanya lagi, Prof. Gak Hmm. bahaya, tak? Inje itu yang di atas sendiri, yang pucuk itu pusat sinkronisasi, Prof. Ya, jadi Antara yang Dok, kalau masuk. kita apa sok-sokan, ayo
betah-betah nggak bernapas itu nggak baik dok ya. Tidak baik, Prof. Dan itu nanti tubuh pun akan meminta kita kembali bernafas. Karena, Prof, konsekuensi dari kekurangan nafas, oksigen yang dialami oleh batang otak itu sendiri, itu bisa mengaktifkan pusat, ya, menika yang dinamakan dorsal Hmm. motor nukleus ke-10 Iya itu ya. bisa serta-merta menghentikan jantung dan senjata makan tuan, Prof. Oh, oh, Jadi oh. tercekik gitu loh, ya, tercekik. Nah, jadi sekali lagi, Prof, ini kalau kita kaitkan dengan surat Al-Qiyamah ini menarik loh, Hmm. ya. Jadi ketika tiba-tiba kita sudah tidak bisa bernapas, sudah tidak ada lagi siapa yang bisa menolong ini. Ya Ya. ya. Kalau begitu dok, kalau kalau kita di kolam renang itu kita menyelam itu nggak boleh lama-lama, nggak boleh panjang-panjang dok ya. Iya, jadi sangat-sangat berbahaya untuk tubuh ini. Jadi sekali lagi, Prof, ini apa yang kita namakan fenomena hipoksi, ya. Jadi kekurangan oksigen itu akan memicu pusat yang sebetulnya penting untuk pergerakan usus ataupun pencernaan, Prof. Ya. Hmm. Jadi sebetulnya kita ini bersyukur, Prof. Bernafas ya tidak perlu kita berpikir, Ya ya terus ya. bergerak juga tidak perlu berpikir. Ingkang Prof ngendika itu otonom ya. Ya. Otonom, ya. Anjir. Tapi kembali Tapi ke pertanyaan awal, moga, Prof. tapi antara bernapas dengan lewat hidung dan mulut itu apa plus minusnya dok? Nyatanya itu kan terjadi ketika kita pilek itu otomatis lewat mulut. Tapi nggak pilek pun kalau tidur saya nyatanya juga lewat mulut itu. Kalau Iya, bangun sadar mulai lagi lewat hidung itu loh dok. iya. Jadi ini pertanyaan awal dari Prof itu kan sebetulnya kita kembali nggih, menelaah betapa hidung itu diciptakan sedemikian rapinya, Prof. Hmm. Jadi udara yang masuk itu tidak udara yang ori, ya, original, tetapi harus dihangatkan dulu lah. Ya. Hmm. Dihangatkan. Kemudian juga minta maaf, Prof, barangkali ada debu-debu yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu harus ditangkap dulu, gitu. Jangan sampai eh, masuk ke dalam Nih. tubuh, ya. Ini kan pengalaman Prof Suyanto waktu berhaji tahun 97, ya. Baru keluar dari pintu saja sudah disambut dengan badai gurun. Nah, Ya, ini pengalaman yang luar biasa ini, Prof. Iya, badai ya. gurun, ya. Sehingga dengan demikian kita menyadari peran hidung yang begitu bagusnya, ya. Dan jangan dikira loh, Prof. Untuk menyaring debu itu ada bulu yang bisa kita lihat ini, Prof. Ya, 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 ya. Tapi juga ada apa yang kita namakan monopoje, bulu getar namanya, Prof. Ya. Nah, itu tidak kelihatan itu. Padahal dia itu aktif sekali bekerja. Maka sebetulnya tidur yang bagus, Prof, diusulkan untuk miring ke kanan itu, Prof. Kan. Iya. Miring ke kanan yang nanti memberikan kesempatan, yaitu tadi, eh, Jadi mulut. kalau kita bernafas lewat mulut, berarti kesempatan untuk menyaring udara itu nggak ada dok itu, rugi dok. Ya, kita harapkan dari lendir-lendir dinding-dinding itu saja, Prof. Sehingga Oh, rawan batuk, toh, Prof. hmm. Ya, Jadi ya, ada dua mekanisme yang mengedepan. Satu mekanisme bersin, Prof. iya, Bersin atau sneezing, sini sing ya. Nah, atau batuk, ya. coughing. Coughing. Ya. Nah, kalau kita habis senam, itu kan terakhir tuh selalu diberi kesempatan tuh anu, bernapas, tarik napas, keluarkan dengan tangan yang di atas dada dibuka itu memang prosedurnya begitu itu sudah standar bahwa itu adalah merupakan gerakan yang optimal itu apa dok? Jadi prinsipnya, Prof,
sehabis olahraga itu kan tingkat keasaman tubuh sangat tinggi ya. Ya, Itu yang sejak SD sudah dikenalkan dengan istilah CO2, bro. ya, ya CO2. Karbon dioksida itu diberi kesempatan untuk keluar dari tubuh dengan leluasa. Ya. Kemudian ada gerakan-gerakan tangan. Sebetulnya tidak hanya gerakan tangan loh, Prof. Ada gerakan anggota gerak badan yang lain di bawah, yang di bawah itu sebetulnya untuk memperlancar, Prof. Kembalinya zat-zat pelelah. Itu yang dinamakan asam susu, Prof. Asam susu. J, asam susu atau asam laktat. Oh, asam laktat. Oh, Y itu dinamakan sebagai byproduct jadi sampah sampah. tubuh ya. Y. Tapi hebatnya tubuh, Prof, dalam mengelola sampah Ya. itu sangat bagus, Prof. Hmm. Jadi sampah itu bisa dikembalikan ke hati. Y. Oh, Itu melalui siklus yang kita namakan siklus Korai. hmm. Siklus Korai sehingga nanti kita bisa mempunyai sumber tenaga yang terbarukan. Oh, Dari sampah jadi energi loh, bro. ya, ya. Oke. Wah, itu sebetulnya harus ada itu. Jadi pelajaran manusia memang. Sampah Mila itu menikah, jangan dibiarkan saja supaya jadi energi gitu, Dok. mila menikah, bro. Dan itu yang kita namakan gluconeogenesis. Nah, neo lagi, bro. Jadi kita dapat Gluconeogenesis. genesis. Kita punya zat gula yang diperoleh dari sumber yang lain, Prof. Bahkan Oh, dari sampah, Prof. oh, iya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Luar biasa, Prof. Ya. Nah, jadi itu memperbarui asam laktat tadi hilang, terus Yang dampak tadinya sampah, ya. Oh, sebab zat sampah itu, Prof, menjadikan otot tidak berfungsi, Prof. oh ya, Sehingga ya, orang itu yang mestinya bergerak jadi tidak bergerak. Ya. Itu namanya racun, Prof. ya, ya. Jadi ngilu-ngilu. Nah, Ye, leres, leres. ya Ye. atau anu lah, jarum-jarum apa itu kalau Sakit. habis Ye. olahraga itu. Nah, Ye. bernapas itu ada hitungan nggak, Dok? 1 menit berapa kali inhale, exhale gitu? Nggak Ya ada. itu kalau yang biasa-biasa ya maaf Prof dalam keadaan istirahat ya sekitar 12 kali sampai 14 kali, 16 kali itu yang biasa itu Prof. Itulah yang namanya ritmisitas gitu. Ya. Tapi kalau diperlukan Prof, lebih cepat lagi bisa Prof. Ya. Jadi mengapa di dalam batang otak itu ada mekanisme menopo ritmisitas atau untuk mensinkronisasi itu ada tersendiri ini ke namanya pusat neumus neumu neumus neumun apa ini jadi pusat pernapasan itu yang satu lagi bisa menghentikan namanya apneustik ya Hmm. apneustik center itu menghentikan ya. Jangan sampai kita ini eh, kurang nafas ya. Pneumotaktik namanya. Iya, Kalau itu ya. pasien diberi Kalau pasien diberi O2 itu sebetulnya apa masalahnya? Karena paru-paru nggak bisa memberikan pompa untuk udara atau apa, Dok? Untuk pernapasan. Gini, minta maaf, Prof. Kita kan untuk distribusi udara itu banyak faktor yang mendukung, ya. Di antaranya adalah kadar hemoglobin, gitu, Prof. Jadi kalau hemoglobinnya rendah, ya otomatis oksigennya rendah, gitu. Begitu juga fungsi paru yang tidak optimal dan sebagainya itu juga akan mengurangi kemampuan tubuh di dalam mendistribusikan oksigen. Sehingga kadang-kadang kita perlu treatment ataupun menyikapinya dengan penambahan oksigen menikah, Prof. Oh, Ya, jadi fungsinya memang sedang defisit oksigen. Nggih, Sehingga nggih. ya diberi tambahan. Baiklah, Dok. Saya kira ini penjelasan yang luar biasa karena bernapas itu sangat penting. Jadi karena sangat pentingnya bernapas, maka sebagai ungkapan bahwa orang sudah meninggal itu disebut menghembuskan nafas terakhir.
Jadi Nggih, nggih. luar biasa. Oke, terima kasih dok. Kalau sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.